Saudaraku, beberapa kali saya sudah membicarakan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita semua orang percaya, yaitu supaya kita menjadi satu. Mengapa? Apa untungnya? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Adakah sesuatu yang luar biasa di balik kita bersatu, kita menjadi satu itu? Di dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya Kejadian, yaitu pada saat manusia berinisiasi untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit. Allah melihat itu dan kemudian berfirman demikian, mereka itu satu bangsa, satu bahasanya. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan tidak akan ada yang tidak terlaksana. Ketika manusia itu bersatu, apa yang direncanakannya dipastikan akan terlaksana. Nah, disitulah kekuatan jikalau kita menjadi satu. Oleh karena itu kita harus memahami mengapa Tuhan Yesus Kristus menghendaki supaya kita menjadi satu. Memang di dalam doa itu telah dijelaskan, doa Yesus di Taman Getsemani. Kalau kita menjadi satu, seluruh dunia akan tahu siapa yang mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Dan juga kalau kita menjadi satu, seluruh dunia akan tahu bagaimana hidup kita berada di dalam naungan kasih sayang Allah yang adalah Bapa kita. Nah, ketika dunia tahu siapa yang ada di belakang kita, siapa yang mengcover kita, siapa yang menjamin kita, siapa yang menaungi kita, siapa yang melindungi kita, dunia akan tahu betapa dahsyatnya kekuatan jikalau kita menjadi satu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjadi satu? Kita sudah berbicara bahwa salah satunya adalah supaya kita saling menolong satu sama lain, supaya kita berinisiasi untuk menuntun kembali ke jalan yang benar jikalau satu di antara kita ada yang jatuh dalam dosa. Nah, bagaimana supaya kita juga bisa menjadi satu? Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan, dalam hidupmu bersama hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus. Ini artinya kita menjadi satu oleh karena Kristus, maka dalam menjalani kehidupan bersama mestinya segala sesuatu inspirasinya datang dari Kristus. Kristus yang menjadi teladan kita, Kristus yang menjadi sumber inisiasi kita bagaimana supaya kita menjadi satu. Kita harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus dalam kehidupan kita bersama. Lalu kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, implementasi yang dapat kita peroleh dari Kristus di mana ketika kita menjadi satu. Di situ ada satu penjelasan dari ilustrasi kehidupan Kristus. Dikatakan ia menjadi sama dengan kita, mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Allah. Ini artinya, jikalau kita ingin bisa erat bersatu satu sama lain, maka satu sama lain hendaknya menjadi sosok pribadi yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yaitu sosok pribadi yang siap melakukan segala sesuatu demi dan bagi kepentingan orang lain atau sesama kita. Dan juga kita mampu menempatkan orang lain sebagai pribadi-pribadi yang berharga dan bernilai. Supaya apa? Dari hati, pikiran kita, dan perbuatan kita semua mengisyaratkan dan menjelaskan betapa kita menghargai sesama kita. Dan apa dampaknya? Jikalau sesama di antara kita merasa keberadaannya, kehadirannya diterima dan dihargai, maka orang-orang lain dan sesama kita pun akan berbuat yang sama. Sehingga di dalam kerendahan hati yang membangunkan kehidupan bersama akan melahirkan respektasi satu sama lain. Ada saling menghormati, menghargai satu sama lain. Kalau ada saling menghormati dan menghargai, maka dalam kehidupan bersama tidak ada sungut-sungut, tidak ada umpatan, tidak ada mendiskreditkan satu sama lain atau merendahkan, meremehkan satu sama lain. Tapi yang ada bagaimana erat bersatu, menggalang kebersamaan, bekerja sama dengan rukun dan damai, dengan sukarela dan dengan sukacita. Maka
marilah kita membangun kehidupan bersama yang sudah dianugerahkan dengan menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Kristus. Dan ingatlah, Allah sudah menegaskan, jikalau kita satu bahasa, satu pikiran, satu hati untuk merencanakan sesuatu, Tuhan menyatakan tidak ada rencana yang tidak bisa dilaksanakan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.